Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terkait sholat Jumat sebelum anak dibawa ke masjid, orang tua juga harus selalu mengingatkan anak-anak ojo guyon, ya jangan gurau. Ada beberapa cara supaya anak tidak guyon di masjid itu, yaitu anak di samping orang tuanya. Nek dicampur bareng bocah, wah ramine payen ini. Tapi kalau setiap orang tuh membawa anaknya di samping dia, insya Allah aman. Adapun takmir khusus kemudian takmirnya sholat duhur tidak boleh, karena sholat Jumat ini wajib. Bahkan kita dagang saja harus ditinggalkan. Maka faida qudil sholatu fangtasil fil ardi, kalau setelah selesai sholat silahkan mau dagang lagi. Tapi kalau sudah waktu sholat Jumat dagang aja harus ditinggalkan. Faida ra'u tijaratan aw lawan fadu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Kalau kamu sedang dagang, tinggalin dagang sholat Jumat. Ya, maka solusinya itu. Jadi orang tuanya itu di samping setiap orang itu membawa anaknya masing-masing. Insya Allah kalau dipisah akan tidak ramai. Tapi kalau digabung, anak-anak tolong semua anak-anak di belakang, malah ramai ini umum. Itu salah satu solusi. Kalau anaknya kecil-kecil banget, solusi lain memang ada masjid yang ramah anak, ya, di depan masjid dikasih permainan anak macam-macam itu. Nah, itu juga bisa. Yang penting anak kenal masjid sih. Sambil dididik sholat. Tapi paling efektif, paling baik ya setiap orang tua membawa anak itu. Jadi jangan sampai takmir kok sampai nggak Jumat, ini dosa, nggak boleh. Yang kedua terkait pengobatan alternatif dengan degan, telur yang konon itu transfer penyakit, ini dukun, ya dukun haram, ini nggak boleh. Mungkin ada alternatif lain, tapi yang sifatnya bukan dukun, obat-obatan tradisional, silahkan. Obat-obatan tradisional silahkan. Oh itu ada yang ke kiai dikasih air putih, waktu itu berarti dikasih ruqyah, air ruqyah boleh sebagai salah satu ikhtiar. Selain juga pengobatan yang biasa. Jadi minta doa itu boleh. Pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ketika para sahabat itu masuk ke suatu kampung, mereka mau minta makan di kampung itu, kelaparan kan, habis bekal, ternyata nggak dikasih makan. Akhirnya para sahabat ini keluar kampung, berkemah di situ. Baru berkemah, tiba-tiba ada anak ketua sukunya datang ke situ mengatakan, siapa kalian yang bisa ngobatin? Satu orang pede, ada satu sahabat itu pede, saya bisa ngobatin ini. Wah ya kalau mengobati tolong, ini kepala suku saya, ayah saya sakit. Ya enggak gitu, ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau sembuh tolong saya dikasih 30 kambing. 30 kambing. Sak kambing regane 3 juta, ping 30 ya lumayan ya. Oh enggak apa-apa, yang penting kepala suku sembuh. Datang ke sana, bacain surat Fatihah, pegang tempat sakit, sembuh. Dapat 30 kambing. Wah, pesta kan, sahabat seneng. Wah, mantap kita. Tapi sahabat yang lain, bentar dulu, jangan disembelih dulu nih katanya. Ini kamu cuma baca Fatihah doang sembuh, jangan sembelih dulu, bahaya, jangan-jangan nanti haram gitu kan. Sahabat lain enggak apa-apa, halal, bismillah. Oh, jangan dulu. Akhirnya mereka ke Madinah bawa 30 kambing. Mereka lapor kepada Rasulullah, di jalan itu terjadi peristiwa begini. Kita dikasih 30 kambing, ini gimana hukumnya ini? Kata Rasulullah, silakan makan saja, tapi jangan lupa jatah saya. Rasul sambil bergurau. Jadi halal boleh. Jadi karena kita itu tidak tahu ya, perantara obat dari mana itu kita nggak tahu. Yang penting kita ikhtiar, entah dengan doa, entah dengan apa itu. Makanya juga ada doa kan. Doa ketika kita sakit, bacakan Fatihah, yang tempat sakit bacakan Fatihah, boleh mengikuti contoh dari sahabat. Atau doa lain, na'udzubillah
wa bi qudratihi min syarri ma ajid wa hadir di tempat yang sakit boleh, atau a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa min kulli ainin wala, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, atau bacakan surat-surat lain boleh-boleh saja sebagai wujud ikhtiar. Dari ikhtiar dengan, karena Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu juga obat, sehingga kita bisa menggunakan perantara itu untuk berobat, selain juga kita tetap harus berikhtiar dengan obat-obat yang baik rumah sakit atau tradisional dan sebagainya. Adapun yang transfer penyakit itu murni dukun dan itu banyak terjadi penipuan, jangan dilakukan, haram. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Permainan atau gejala yang kesurupan atau memang ada yang real, ada yang gawe-gawe. Kalau yang real itu ini apa namanya, permainan jin, itu ngundang jin itu. Itu malamnya beberapa hari sebelumnya itu dukunnya itu ritual. Ada ritual khusus untuk kemudian disebul itu, memasukkan jin. Itu juga haram ya. Ya kalau dia sampai kayak gitu sebenarnya mas sudah masuk syirik itu. Dia itu pakai ritual nyembah setan itu. Jangan sekali-kali melakukan itu. Ya. Jadi lebih baik gak usah nonton. Gua kuda lumpingnya. Habiban aja nonton Habiban, nggak apa-apa lah Habiban. Alternatif. Aman, kecuali kuda lumpingnya yang nggak ada gitu-gituan, yang sekedar seni biasa saja. Kalau seni biasa saja ya silahkan, yang nggak ada kesurupan yang nggak ada ini jadi setelah itu apa itu ya, sekedar seni-seni biasa. Itu kan berarti kan seni joget aja itu, seni terkait dengan kisah kan, peperangan antara ini macam-macam lah dalam kerajaan-kerajaan. Ya sebagai sebuah seni ya boleh saja. Tetapi kalau sudah ada di situ mistis-mistis, apa yang makan beling, opo macam-macam, nggak usah lah. Ya, wallahu a'lam. Kalau lagi satu tidak ada yang nonton, ya ibadah. Iya, makanya bubar sendiri. Kalau kayak kita nggak ada yang nonton ya, nonton dewi, joget dewi, tonton dewi, kan ya rasa iya. Ya. Apalagi kalau kemudian nonton itu sampingnya juga ada maksiat lain, minuman keras, kan? Pacaran, repot itu. Jadi maksiatnya double itu. Ya, nggak usah ditonton sekalian kalau ada hal-hal yang kiranya membawa maksiat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Yang akhirnya itu bersandar dari usaha kulit tersangka. Ya sebenarnya sih boleh berdasarkan kisah tadi. Dia memasang tarif itu tukang rukyah kok pasang tarif asli ini ya silahkan saja. Tapi rukyah itu sesuatu yang apa ya? Dibilang aslinya setiap orang itu bisa, tetapi kok kayak bakatan nih. Kayak bakatan itu dalam artian sudah kita kasih tahu cara gini-gini ini kok iso. Nah, kalau yang sudah bisa itu kayak Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu ada orang kesurupan, itu sama orang yang di sekitar situ cobatin nggak bisa, akhirnya minta coba ke Ahmad bin Hanbal. Datanglah menuju Ahmad bin Hanbal, sama Ahmad bin Hanbal, ini teklek saya, sandal saya, tolong bawa ke sana, bilang ini dari Ahmad bin Hanbal, kalau kamu masih di situ mau tak pukul dengan sendalnya Ahmad bin Hanbal. Ya. Datang ke situ dia, baru dibilang gini, kalau kamu macam ini tekleknya Ahmad bin Hanbal, kalau masih di situ kamu set pukul dengan tekleknya Ahmad bin Hanbal, lari itu saja, sembuh. Sampai nggak pernah kumat lagi, Ahmad bin Hanbal meninggal, kumat. Ambil tekleknya, kalau kamu macam-macam saya pukul sama tekleknya, ketawa dia. Saya udah tahu Ahmad bin Hanbal udah meninggal. Saya tuh takut sama bin Hanbal bersama kamu katanya. Ya gitu. Nah kalau kadang orang kalau udah besar itu kadang kita mengarahkan pakai WA aja kadang bisa. Jadi gini loh, ini kena sihir
dah Bismillah, kamu baca, ambil gelas isi air. Ini saya tadi baru berangkat masalahnya di WA orang Sumatera. Katanya sininya gak karu-karuan apa macam-macam. Ambil gelas, bacain Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, 10. Siapa yang baca, saya atau suami? Terserah, mau Anda mau suami silahkan. Terus itu minum. Habis diminum katanya panas tubuhnya, keringatan sininya. Keringatan. Seringan. Gitu. Jadi ya gitu. Saya sampai sekarang belum paham ya kenapa ru'yah itu. Meskipun saya kadang mau ru'yah, tapi saya juga ada semacam keanehan itu. Yang itu Allahu a'lam lah, itu hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.